Film diawali dengan diperlihatkannya seorang manajer dari salah satu perumahan bernama Tuan Stan. Ia mendapat protes dari kliennya mengenai perumahan yang ia ingin beli. Karena sedikit nasihat dari Tuan Stan, akhirnya nenek itu jadi membeli rumah di perumahan Tuan Stan. Kemudian datanglah polisi untuk menangkap Tuan Stan atas tindak penipuan. Di pengadilan, Tuan Stan dinyatakan bersalah oleh hakim atas penipuan yang ia lakukan. Akibat kejadian itu, Tuan Stan memecat pengacaranya dan esok harinya ia ke pengadilan dengan pengacara barunya. Tuan Stan diberi keringanan oleh hakim, yaitu dengan diberi waktu 6 bulan untuk mengajar musik kepada anak-anak terbelakang sebelum ia dimasukkan ke penjara. Malam harinya, ia pergi ke bar untuk merenung. Di sana, ia bertemu seorang pria kekar. Lantas, Tuan Stan membayar orang itu untuk menceritakan bagaimana rasanya di penjara. Pria kekar itu bilang bahwa penjaga di sana sangat kejam. Setiap harinya, penjaga akan memukuli para tahanan. Mulai dari situ, Stan giat latihan supaya ia kuat. Dimulai dengan latihan karate bersama Master Chow, yakni temannya. Stan bosan karena ia latihan bersama anak kecil. Lalu Master Chow menantang Stan untuk duel langsung dengan murid terlatihnya. Stan tidak bisa apa-apa ketika diserang oleh Seymour. Setelah pertandingan selesai, Stan langsung saja memukul Seymour. Karena hal itu, Stan diusir oleh Master Chow. Di luar tempat karate, Stan bertemu pria tua. Pria tua itu langsung saja memukul tembok hingga hancur. Melihat kekuatan dari pria tua, Stan langsung menjadikan pria itu menjadi gurunya. Sebutan pria itu adalah The Master. Stan mulai berlatih dengan The Master, mulai dari teknik menendang hingga membuat badan Stan terpanggang. Dan tak lupa ia berlatih dengan menggantung putingnya. Esok harinya, ia berlatih kekuatan jari, dimulai dari The Master yang bisa melubangi kayu hanya dengan satu jarinya. Kemudian Stan mencoba hal yang sama, tapi itu membuat jari Stan patah. Untungnya, sang master bisa memperbaikinya. Ia terus berlatih sampai ia bisa menghancurkan bata dengan tangannya dan melubangi kayu dengan satu jarinya. Pada malam hari, Stan mengajak The Master beserta pengacaranya untuk istirahat. The Master bilang bahwa Stan adalah murid kedua terhebat yang pernah ia ajar. Lantas, Stan bertanya, siapa yang pertama? The Master bilang bahwa murid pertamanya menggunakan kekuatan yang diajarkan bukan untuk melindungi dirinya, melainkan untuk melakukan kejahatan. Stan kembali mendatangi tempat karate Master Chow. Ia datang untuk menantang Master Chow berkelahi. Kemudian, Master Chow terkapar akibat pukulan Stan. 5 bulan sudah, Stan belajar bela diri bersama The Master. Dan kini saatnya Stan masuk penjara. Setelah sampai di lapas Augsburg, lapas itu dikepalai oleh Tuan Francis Gas. Tapi kita sebut saja Pak Bos. Hanya ada satu aturan di lapas itu, yaitu jangan bikin keributan dengan bos. Para tahanan diantarkan ke penjara mereka masing-masing. Stan mendapat kamar dengan seorang kakek tua bernama Larry. Waktu istirahat tiba, Stan menanyakan ke Larry siapa yang terkuat di sana. Kemudian Larry menjawab, di sini yang kuat banyak, mulai dari Cleon, kemudian Juanito, ketua geng Meksiko, dan Big Ray. Lantas, Stan meminjam buku Larry untuk menghajar Big Raymond. Ia mulai berkelahi dengan jagoan di sana. Geng Cleon pun dihajar habis oleh Stan. Ia bahkan menghajar Cleon hingga gigi emas miliknya copot. Kemudian, Stan dipanggil bos. Bos mempunyai niat khusus terhadap Stan karena sekitar penjara ingin dibuat perumahan. Bos pun berkonsultasi dengan Stan yang merupakan ahlinya. Di kamar pemandian, Stan ingin dibunuh oleh ketua geng Nazi bernama Peterson. Untungnya, Stan melihat gerakan Peterson itu dan langsung menghajarnya. Stan sedang beristirahat dan datanglah Larry. Kemudian Larry buang air kecil di kebun stroberi punya bos. Di saat Stan sedang mengerjakan tugasnya, ia bertemu dengan Tuan Deng. Ia bekerja sebagai dewan penjara gubernur di sana.
Di sela perbincangannya, bos menawarkan buah stroberi miliknya ke Stan. Untungnya Stan tidak memakan buah itu. Malam harinya, ketika Stan menelpon pengacaranya, datang Tuan Deng untuk menghajar pengacara Stan. Stan juga mengirim surat perceraian kepada Mindy. Kemudian Stan mencoba untuk mengajarkan kepada semua tahanan untuk tidak melakukan perkelahian. Namun dari kejauhan, bos tidak senang dengan hal itu. Di sela makan siang, Larry menyimpan surat dari Mindy yang berisi bahwa Mindy ingin bertemu dengan Stan. Saat ini sudah tidak ada lagi kekerasan di dalam penjara akibat perintah dari Stan. Malam harinya, bos sangat marah dengan kelakuan Stan kepada para tahanan. Bos pun mengancam nyawa Stan. Hingga akhirnya Stan mengambil kesepakatan yang dibuat bos dan ia ingin segera keluar dari penjara. Ia berjanji tidak akan peduli lagi dengan urusan para tahanan. Hal itu membuat keributan terjadi lagi di penjara itu. Semua tahanan kecewa dengan perubahan sikap Stan. Tapi Stan memperingatkan Larry bahwa besok ia harus menjauhi taman. Sidang pembebasan Stan berlangsung hari ini. Stan mengingat teman-temannya di penjara. Nampaknya pembebasan ia ditolak akibat ia membuat masalah kepada hakim. Kemudian Stan memukul penjaga itu dan ia langsung menuju kantor bos. Tuan Deng langsung menendang Stan. Untung Stan bisa menghindar. Ternyata Tuan Deng adalah murid pertama dari The Master. Tuan Deng langsung menghajar Stan. Setelah berlatih jari dengan The Master, akhirnya Stan mempraktekkan hal tersebut ke Tuan Deng, sehingga membuat Deng terpental. Tidak tinggal diam, Tuan Deng mengambil keris miliknya untuk menghajar Stan. Stan melakukan jurus jari kematian untuk menghajar Tuan Deng. Di saat para tahanan sudah ingin berkelahi, Larry memainkan musik dansa agar semua tahanan tidak berkelahi. Para dewan penjara gembira melihat sikap para tahanan. Namun di sini, bos terlihat sangat kesal dengan hal itu. Bos pun mengambil senapan dan mulai menembaki para tahanan. Ia berniat membunuh Stan dengan senapan itu. Beruntungnya, Mindy serta The Master datang dan langsung menghajar bos serta para penjaga hingga pingsan. 3 tahun kemudian, penjara di sana menjadi tempat latihan bela diri bagi para tahanan. Kegiatan itu dipimpin oleh pemuda yang 3 tahun lalu sangat culun bernama Robbie. Karena masa hukuman Stan sudah berakhir, Stan harus pulang. Tidak lupa ia berpamitan serta berpelukan bersama para tahanan. Stan dijemput oleh Mindy, The Master, serta anak mereka. Dan film pun berakhir. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.